makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan pelajari makna tiap alinea. Yang pertama adalah makna alinea yang pertama. Alinea yang pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang diawali dengan kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mempunyai makna yang pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Kemudian makna yang kedua, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Anak-anakku, kita lanjutkan makna alinea yang kedua. Bagian A, makna alinea yang kedua yaitu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lanjutkan masih makna alinea kedua. Bahwa alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Yang selanjutnya, kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lanjutkan makna alinea yang ketiga. Yang pertama, kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, atau B, kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Dan makna yang ketiga, mempertegas atau menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita lanjutkan makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, kita lihat dulu bahwa di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga atau C, terdapat bentuk negara, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Kita teruskan, masih makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat memiliki tujuan bernegara yang hendak dicapai. Kita ingat ada 4 tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan itu hendak mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masih makna alinea keempat. Makna berikutnya adalah menghendaki adanya undang-undang dasar. Apa maksudnya? Yang pertama adalah adanya batang tubuh atau pasal-pasal. Yang kedua atau B, menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Selanjutnya, susunan negara republik yang berkedaulatan rakyat. Susunan pemerintahan negara republik memiliki arti bahwa mekanisme pembentukan pemerintahan melalui pemilihan umum, bukan melalui proses keturunan seperti bentuk negara kerajaan. Yang selanjutnya, berkedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang selanjutnya adalah rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan. Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Baiklah, demikian makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baiklah anak-anakku, setelah kalian mempelajari tayangan tadi, selanjutnya kerjakanlah soal evaluasi untuk latihan berikut ini. Bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal sebanyak 10 nomor. Tiap soal skornya 10. Jika kalian mengerjakan semua dengan betul, maka nilainya 100. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Selamat mengerjakan. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Soal berikutnya yaitu nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4.
soal nomor 5. Soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Selanjutnya soal nomor 8. Berikutnya soal nomor 9. Yang terakhir soal nomor 10. Pengerjaan soal selesai. Bagaimana anak-anakku? Mudah bukan soalnya? Semoga kalian dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Baiklah, untuk sementara kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.